Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali bertemu dengan saya, Ibu Widi Gunarti, di pembelajaran kimia. Chemistry is fun. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang struktur atom dan sistem periodik. Sudah siapkan buku dan alat tulisnya ya? Oke, konsep yang pertama untuk struktur atom dan sistem periodik adalah perkembangan teori atom, partikel penyusun inti atom, komposisi atom dan ion, konfigurasi elektron, perkembangan dasar pengelompokan unsur, sistem periodik modern, dan sifat-sifat periodik unsur. Untuk kali ini kita hanya akan membahas perkembangan teori atom dulu ya. Teori yang pertama yaitu berasal dari John Dalton. John Dalton mengajukan suatu teori tentang atom. Intinya, Dalton menyatakan bahwa materi terdiri atas partikel, yaitu atom. Model atom Dalton, atom merupakan bagian terkecil dari materi. Tidak dapat dibagi lagi, tidak dapat disederhanakan lagi, dan tidak bisa dirubah dari satu jenis unsur menjadi unsur yang lain. Oke, ini adalah gambar dari teori atom Dalton. Di Dalton, atom itu seperti bola pejal. Jadi kalau misalnya dilihat hanya bulatan saja, hanya bulat. Teori ini akhirnya banyak menemukan kekurangan di sana sini. Contohnya kekurangan salah satunya adalah kalau misalnya bagaimana suatu atom bisa berinteraksi antara unsur yang satu dengan unsur yang lain jika atom itu hanya terbentuk bulat saja. Nah, itu yang menjadi dasar pemikiran dari beberapa kimiawan lain. Nah, setelah itu dilakukan penelitian oleh Joseph John Thomson. Menurut Thomson, ternyata atom itu mengandung elektron, suatu partikel yang bermuatan listrik negatif. Kok bisa tahu? Dari mana? Dia telah melakukan penelitian. Menurut Thomson, atom itu terdiri dari materi yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang tersebar di dalamnya, bagaikan kismis di dalam roti kismis. Coba kalian bayangkan dulu ya. Kalau misalnya kalian punya roti kismis, terus kalian belah tuh roti kismisnya, pasti di dalamnya akan tersebar kismis. Nah, kismisnya itu adalah muatan elektronnya, sedangkan rotinya itu adalah muatan positifnya. Cukup jelas ya, kalau bayangin makanan pasti lebih cepat. Selanjutnya adalah teori yang ketiga. Teori yang ketiga berasal dari teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Rutherford mengajukan gagasan tentang inti atom. Sebagian besar dari massa dan muatan positif atom terkonsentrasi pada bagian pusat atom yang selanjutnya disebut sebagai inti atom. Model atom Rutherford, atom terdiri atas inti yang pejal dan bermuatan positif, dan elektron-elektron beredar mengitari inti pada jarak yang relatif jauh. Jadi, menurut Rutherford, muatan positif itu tidak tersebar seperti yang dijelaskan oleh Thomson, tapi berpusat di bagian inti atom. Jadi, di bagian inti itu ada muatan positifnya. Dan elektron itu beredar mengitari inti, jadi dia bergerak ada di sekitar inti dengan jarak yang relatif jauh, jadi nggak mepet-mepet tuh. Selanjutnya, teori atom Niels Bohr. Menurut hukum fisika klasik, gerakan elektron mengitari inti akan disertai pemancaran energi berupa radiasi elektromagnetik. Jika demikian, elektron akan terus-menerus berkurang sehingga gerakannya akan melambat, dan karena gerakannya semakin melambat, lintasan akan berbentuk seperti spiral dan akhirnya elektron akan jatuh ke inti atom. Menurut Niels Bohr, lintasan tersebut disebut sebagai kulit atom. Kulit atom itu ada kulit atom pertama, kedua, ketiga. Nah, kulit atom yang pertama itu dinyatakan sebagai kulit K, kulit L, kulit M, dan seterusnya. Model atom Niels Bohr ini kalau kalian bayangkan itu seperti sistem tata surya kita, di mana kalau tata surya kita berpusat di matahari, sedangkan kalau atom itu berpusatnya ada di inti atom. Inti atomnya bermuatan positif dan netral.
Dalam tata surya kita ada orbit ya, itu disebut dengan lintasan-lintasan, dan planet-planet itu adalah muatan elektron. Makanya kalau misalnya kalian perhatikan, planet-planet itu kenapa ya tidak saling bertabrakan sama dengan elektron. Kenapa planet tidak bertabrakan? Karena planet bergerak pada orbitnya masing-masing. Sama dengan elektron, elektron bergerak pada orbitnya atau lintasannya masing-masing. Makanya dia tidak terjadi tabrakan antara elektron yang satu dengan elektron yang lain. Tetapi berbedanya kalau misalnya di tata surya kita, planet-planetnya tidak bisa berpindah dari orbit yang satu ke orbit yang lain. Tetapi kalau misalnya di dalam atom, elektron itu bisa berpindah dari lintasan yang satu ke lintasan yang lain. Itu bedanya. Oke, selanjutnya ini kalau kalian lihat inti atom ada di bagian tengah, terus kulit pertama itu berada di dekat inti atom, disebut kulit K, terdiri dari 2 elektron. Kulit kedua disebut dengan kulit L, terdiri dari 8 elektron. Kulit ketiga, kulit N, terdiri dari 18 elektron. Yang terakhir itu adalah teori atom modern. Erwin Schrödinger, seorang ilmuwan dari Australia, mengemukakan teori atom yang disebut sebagai teori atom mekanika kuantum. Gerakan elektron itu tidak berpusat pada lintasannya, tetapi seperti gelombang, posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Satu hal yang dapat ditentukan hanyalah daerah ditemukannya elektron. Daerah tersebut kemudian dikenal sebagai orbital elektron. Oke, para ilmuwan ini dari satu teori ke teori lain itu saling berkembang dan saling melengkapi. Karena mereka tidak merasa untuk takut mencoba. Buat kalian, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Ini kata-kata dari Buya Hamka. Saya tutup untuk pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, jangan lupa atau jangan segan-segan untuk bertanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.